Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba praktekkan bagaimana memeriksa apakah data yang kita miliki itu terdapat outlier ataukah tidak menggunakan SPSS. Di sini akan dijelaskan 3 cara untuk mendeteksinya. Yang pertama dengan menggunakan histogram, lalu yang kedua menggunakan box plot, dan yang ketiga menggunakan Z-score. Nah, kita akan coba masuk dulu ke histogram. Di sini ada 148 pengamatan atau 148 orang. Di sini ada data jenis kelamin, umur, dan jumlah tablet. Jadi ada 2 jenis data yang ada di sini, data kategorik dan data numerik. Data kategoriknya nomor ID dan jenis kelamin. Di sini nomor ID tetap kita sebut dengan data kategorik ya, karena dia sebenarnya hanya label dari nomor ID, bukan menandakan kalau dia itu numerik. Lalu umur dan jumlah tablet itu jelas numerik. Nah, untuk outlier yang bisa kita cek adalah ketika tipe data tersebut adalah data numerik. Nah, di sini kita coba praktekkan dulu. Berarti yang bisa kita cek umur dan jumlah tablet. Untuk histogram, caranya adalah kita ke Analyze, Descriptive Statistic, Frequencies. Sini coba kembalikan dulu. Karena tadi yang mau kita periksa adalah umur dan jumlah tablet ya. Berarti kita pilih, caranya bisa satu persatu seperti ini. Lalu kita run, atau bisa langsung dua-duanya kita masukkan. Jadi nanti sekali nge-run gitu. Nah, di sini tampilannya chart. Di sini kita bisa pilih histogram saja supaya tidak terlalu banyak grafik yang muncul karena kita mau fokus di histogram saja. Nah, di layar mahasiswa sekalian mungkin ada yang tidak terchecklist ya, show normal curve on histogramnya. Nah, kalau kita mau tentang ini, itu nanti akan muncul garis kurva normalnya. Jadi akan lebih mudah kita melihat apakah dia ada di luar garis normal ataukah tidak. Coba kita tampilkan ya. Lalu klik continue, lalu oke. Nah, di outputnya ini hasilnya seperti ini. Kita klik yang kurva normalnya itu ditampilkan, maka di sini keluar dia. Kalau enggak ya hanya histogramnya saja. Nah, untuk umur di sini datanya itu tersebar di sini ya, di rentang sekitar kurang dari 20 sampai 70 sekian gitu. Nah, tapi ada satu batang yang dia sedikit terpisah dari sebaran data di sini gitu. Nah, ini yang kita tentukan apakah dia ini outlier ataukah enggak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau histogram itu sifatnya subjektif, ilustratif, jadi kita tidak punya angka tertentu yang bisa menentukan ini outlier ataukah tidak gitu. Nah, ini yang agak sulitnya ya. Tapi dengan bantuan kurva normal seperti ini akan lebih mudah. Nah, kurva normal kan ini. Nah, dia ada di batas yang batas ujungnya kurva normal gitu. Apakah ini nanti masuk outlier atau enggak? Coba nanti kita cek dengan metode yang lain. Kalau untuk jumlah tablet di sini sangat terlihat ya, ada 2 pengamatan yang sangat jauh dari sebaran data pada umumnya. Dan kalau kita lihat juga dia di luar dari kurva normal gitu. Nah, kalau ini sudah sangat jelas sekali, ini terlihat outlier. Nah, kalau datanya seperti ini memang mudah kita deteksi, tapi kalau seperti ini mungkin agak susah gitu. Itu kelemahan dari histogram. Nah, sekarang kita coba metode yang lain. Ya, sebelum itu, kalau misalkan kita tidak ingin menampilkan kurva normalnya, tinggal kita tidak pilih ini, lalu continue, oke. Seperti apa tampilannya? Nah, seperti ini, tidak ada kurva normalnya. Jadi agak susah ya untuk kita melihat apakah dia di luar
kurva normal ataukah tidak gitu. Jadi silakan masing-masing lebih mudah memakai yang mana. Sekarang kita masuk ke penjelasan yang langkah kedua, yaitu dengan cara melihat box plotnya. Kita ke analyze, descriptive statistik, lalu ke explore. Nah, di sini kita seperti tadi bisa ngeran sekaligus atau satu kali, atau bisa juga satu-satu gitu. Kita masukkan umur dan jumlah tablet itu ke kolom dependent list. Lalu di pilihan plots ini kita tampilkannya di sini ya. Kalau misal mau faktor level together itu dia nanti satu-satu. Tapi kalau dependent together itu dependent together ini kan kalau kita pilih dia kan di sini dependent together-nya ada 2, berarti nanti langsung muncul box plotnya itu di satu tampilan gitu, di satu grafik. Tapi kalau enggak ya nanti dia satu-satu. Continue. Lalu kita mau tampilkan apa nih? Statistik sama plotnya, atau statistiknya ada atau plotnya. Kalau dua-duanya berarti both. Nah, di sini kita bisa pilih statistik ini persentil. Kalau kita mau melihat misalkan dia angka kuartil 1-nya berapa, kuartil 2-nya berapa, kuartil 3-nya berapa. Karena kita mau coba masukkan angka itu ke rumus perhitungan untuk menentukan apakah itu outlier ataukah tidak. Coba kita klik persentil, continue. Ini kita pilih both. Oke. Nah, ini tampil dia perhitungan persentilnya ya. Ada persentil ke 25, ada persentil ke 50, dan ada persentil ke 75. Jadi kalau persentil 25 itu sama dengan Q1, persentil 50 itu Q2, persentil ke 75 itu Q3. Nah, di sini muncul semua untuk umur dan jumlah tablet disajikan di satu tabel, karena kita tadi pilih langsung sekaligus untuk dijalankan sekaligus. Nah, di sini kita perlu mengetahui Q1, Q3, dan interquartile range. Interquartile range itu rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Jadi kita coba lakukan perhitungan. Tapi coba kita lihat dulu ke bawah tampilan dari box plotnya. Oh, box plotnya tidak muncul. Coba kita cek lagi. Kita ulangi lagi langkahnya. Descriptive, explore, plotnya. Jadi coba diganti statistik ini dengan plotnya ini dengan vector level together, dependent together, continue, oke. Nah, ini baru keluar karena tadi non ya, mohon maaf. Jadi di sini kalau kita pilih dependent together berarti kita sajikan dalam satu dalam satu grafik untuk kedua variabel ini. Di sini terlihat kalau untuk umur ini ada satu observasi yang dianggap outlier. Ini tandanya adalah ada bulatan seperti ini. 103 ini berarti observasi ke 103. Sementara kalau untuk jumlah tablet di sini cukup banyak ya yang dianggap outlier. Di sini yang bulatan seperti ini, seperti yang tadi ini, itu ada 3 pengamatan 141, 28, dan 48. Sementara yang asterik ini adalah extreme outlier, itu ada 2, pengamatan ke-32 dan pengamatan yang ke-24. Nah, ini kalau kita gunakan box plot.
Coba kita sajikan juga kalau misal mau box plotnya itu satu persatu, berarti di plot faktor level together-nya coba kita pilih continue, oke. Nah, ini dia tampil satu-satu, munculnya satu-satu, nggak lagi nggak lagi di dalam satu grafik ya. Terserah nanti lebih enak yang mana untuk melihatnya. Tapi langkahnya sama saja, kurang lebih sama saja. Sekarang coba kita ke atas. Jadi di sini kita bisa lihat Q1, Q2, dan Q3 tadi. Sementara di penjelasan sebelumnya dijelaskan kalau kita untuk menghitung outlier itu bisa dengan menghitung IQR dan kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Coba kita lakukan perhitungan. Saya coba copy dalam bentuk image. Nah, di sini coba kita hitung dulu untuk umur dulu ya. Untuk umur, baru nanti jumlah tablet. Kita coba masukkan nilai-nilai Q1, Q2, Q3 ke dalam rumus yang sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Untuk umur, berarti kita identifikasi dulu mana Q1, mana Q3. Q1 itu kan persentil ke 25. Ini adalah Q1. Q1. Sementara persentil ke 75 itu adalah Q3. Berarti untuk umur Q1-nya adalah 31, Q3-nya adalah 51. Sehingga interquartile range kita adalah Q3 dikurang Q1 kan? Q3 dikurang Q1 sama dengan 51 dikurangi 31 sama dengan 20. Nah, sekarang coba kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama rumusnya adalah untuk menghitung batas bawah atau yang ekstrim atau yang outlier bawah, itu adalah rumusnya Q1 dikurangi 1,5 dikali IQR. Nah, kalau kita masukkan angkanya 31 dikurangi 1,5 dikali 20. 1,5 dikali 20 itu adalah 30 ya. 31 dikurangi 30 sama dengan 1. Nah, sekarang yang kedua, yang untuk menentukan ekstrim yang atas atau outlier yang atas, itu rumusnya adalah Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Q3-nya adalah 51 ditambah, ini sama ya, 1,5 dikali 20 berarti 30. Berarti 81. Jadi kesimpulannya, kalau ada pengamatan kita yang nilainya kurang dari 1 atau lebih dari 81, itu dinilai sebagai outlier gitu. Nah, sekarang kita coba kalau untuk variabel jumlah tablet. Di sini Q1-nya adalah 13, Q3-nya adalah 17, sehingga IQR-nya adalah 4. Nah, sekarang kita coba masukkan ke rumus Q1 dikurangi 1,5
dikali IQR. Q1-nya adalah 13 dikurangi 1,5 dikali IQR. IQR-nya tadi 4. Berarti 13 dikurang 6 sama dengan 7. Nah, yang kedua untuk outlier yang atas, Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Q3-nya 17 ditambah sama dengan ini ya, 6. 23. Nah, berarti kalau dia angkanya kurang dari 7 atau lebih dari 23, itu akan dianggap sebagai outlier. Nah, coba kita bandingkan dengan yang tadi dimunculkan histogram ya. Histogram tadi ada 1 di yang untuk umur, untuk yang jumlah tablet tadi ada. Nah, coba kita lihat ke data kita. Kalau yang untuk umur tadi berarti kalau dia kurang dari 1 lebih dari 81. Kalau kurang dari 1 coba kita urutkan ya dengan cara, kalau seperti ini kan umurnya nggak urut nih, jadi kita susah untuk melihat mana yang paling kecil, mana yang paling besar untuk mencari angka-angka tertentu. Jadi caranya kita sort datanya, klik data, sort cases, lalu urut. Ascending ini berarti kita mengurutkan dari yang kecil ke yang besar, lalu klik OK. Maka angkanya akan berurutan ya. Ini terlihat ID-nya sudah tidak berurutan seperti yang tadi. Jadi yang paling kecil 18, yang paling besar adalah 89. Berarti kalau kita kembali ke perhitungan yang ini, itu ada satu kan yang outlier karena angkanya adalah 89. Cocok dengan yang gambar histogram tadi. Lalu kalau untuk jumlah tablet, coba kita sort lagi data, sort cases, lalu kita pilih jumlah tablet. Sending, OK. Nah, ini yang paling kecil ya. Yang paling besar ada 130 dan 200. Sementara tadi batasnya adalah kurang dari 7, lebih dari 23. Yang lebih dari 23 ada 2, yang kurang dari 7 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti cocok dengan angka, berarti cocok dengan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh maaf, beda. Di sini ada 6 yang terdeteksi untuk yang batas bawahnya. Sementara di sini hanya 4 ya. Berarti beda. Dan di sini ada 2. Kalau ini sama dengan yang ada di sini. Kenapa berbeda? Karena sebenarnya angka 1,5 ini kalau menurut ahli ada yang menyebut memang 1,5 nih angkanya, rumusnya di sini itu 1,5. Tapi ada juga yang menyebutkan bukan 1,5, ada yang menyebutkan 2,2 gitu. Nah, jadi kita memang bisa punya versi yang berbeda-beda ya, tergantung angka berapa yang kita masukkan. Nah, untuk menentukan mana yang jadi patokan ya tergantung dari angka mana yang kita coba masukkan dengan segala pertimbangannya. Ada yang menyebutkan 1,5 itu sebenarnya hanya memperhitungkan 50% dari distribusi normal data.